sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, izinkan kami hari ini akan melaporkan. Ini nggak usah di-shoot kan, rahasia. Saya laporkan kepada Bapak, kita beri judul Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan atau Brain and Heart Power for Strong Leader. Diklat ini khusus diperuntukkan untuk pejabat-pejabat potensial dengan kriteria untuk angkatan, jadi baru 2 angkatan Pak kita uji cobakan, yaitu peserta Diklat PIM 4 ranking 1 sampai dengan 10 Pak, dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kompetensi yang akan dicapai di sini kita jabarkan ada 5 kompetensi inti, yaitu visioner, reformis, transformatif, risk-taking, dan service excellence yang kita jabarkan dalam 13 subkompetensi Bapak. Kemudian terkait dengan mata diklatnya ada 6 kurikulum inti dan ada 8 kurikulum penunjang. Menariknya dari kurikulum penunjang ini semuanya metode yang kita gunakan adalah lebih kepada mereka belajar dari pengalaman Pak. Jadi metode-metode ini lebih banyak pada simulasi, kemudian kepada mereka langsung mengalami, berdiskusi, dan baru kita bahas materinya. Angkatan pertama terdiri dari 30 orang, tapi 1 orang sudah sampai di tempat, ternyata dipanggil lagi oleh atasannya Pak. Gitu. Padahal atasannya juga yang merekomendasikan. Gitu. Kemudian angkatan yang kedua juga berkurang 1 orang dari 30 karena anaknya kecelakaan Pak. Jadi sudah sampai anaknya kecelakaan. Jadi jumlah pesertanya angkatan 1 dan 2 sama 29 orang. Alhamdulillah ranking 1 sampai 10 ini ternyata cukup merata Pak. Ada dari badan, ada biro, ada dinas, ada kota administrasi, dan ada Satpol PP. Mayoritas atau 50-50 ini kelihatannya laki-laki dan perempuan sama Pak jumlahnya, nggak berbeda jauh. Kami lanjut Pak terkait dengan evaluasi penyelenggara. Jadi diklat ini kami langsungkan 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam karena kami membutuhkan tempat yang sesuai dengan kriteria, karena harus ada indoor dan outdoor. Kami memakai evergreen Pak. SDM itu penyelenggara Diklat. Iya, penyelenggara Diklat Pak. Nah, yang rendah nih prihatin Pak, fasilitas dan pelayanan. Jadi di evergreen itu fasilitasnya puncak Pak. Ya, di puncak. Kemudian kepuasan dari peserta cukup tinggi Pak di posisi ini. Kemudian evaluasi daripada Widya Iswara Pak. Evaluasi Widya Iswara terkait dengan rata-rata cukup bagus Pak, semuanya di atas 8. Terkait dengan materi, dan yang paling menonjol adalah metode Pak. Jadi karena metodenya berbeda dengan biasanya mereka dapat hanya ceramah gitu. Mereka merasa puas di posisi metode Pak terkait dengan evaluasi ini. Metode yang kita gunakan di dalam simulasi ini bermacam-macam, dan terakhir yang menarik adalah kita gunakan angklung Pak. Jadi semua main. angklung. Oh iya. Oh iya.
posisinya. Nah, kemudian terakhir kita lakukan uji kompetensi terkait dengan 13 kompetensi yang memang kita akan coba untuk tingkatkan, dan kita coba melalui pretest sebelum dia mengikuti diklat dan sesudah dia mengikuti diklat. Kita lihat di posisi merah ini pretest, Pak. Posisi biru pretest, merah ini post test, dan ada peningkatan di semua kompetensi, Pak. Hanya kalau kita lihat sejauh mana peningkatannya, ada beberapa yang peningkatannya cukup signifikan, ada beberapa yang peningkatannya tidak terlalu banyak. Dari 13 aspek kompetensi ini, 9 yang meningkatnya cukup signifikan, dan ini semuanya memang terkait dengan soft skill, Pak. Kemampuan mendengarkan orang lain, mempengaruhi orang lain, mendiskusikan perasaan-perasaan yang ada di dalam kelompok, kemudian mengembangkan hubungan pribadi di dalam kelompok, pemahaman terhadap tugas, kontrol diri atau kontrol emosi, kepedulian terhadap orang lain, toleransi terhadap opini yang berlawanan, kemudian komitmen terhadap nilai yang diyakini. Ini signifikan sekali meningkatnya. Kemudian ada 4 kompetensi meningkat, Pak, tapi kelihatannya tidak terlalu signifikan, dan ini sangat menarik, Pak. Kemampuan untuk mempercayai orang lain, kecenderungan kemampuan mengatur, Pak, di dalam kelompok, kemudian merespon perilaku orang lain, dan empati terhadap orang lain. Padahal di sini kalau kita lihat 89 itu kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk pelayanan pada masyarakat. Jadi kelihatannya memang ini yang harus selalu dipush lagi, Pak, untuk ditingkatkan kompetensi. Golongan berapa yang dikirim? Eselon 4 itu posisinya 3C, 3D, Pak. Mereka sudah eselon 4, Pak. Sudah 3D itu berdasarkan sudah ikut posisinya. pernah ikut tes gula nggak kombinasinya? Kebanyakan S2. Kebanyakan S2. Pernah ikut tes gula tahun kemarin nggak? Ada beberapa, Pak. Ada yang wakil ya, ada ya? wakil ada. Kalau di tes ada beda nggak ya? Oh, kita belum lihat ya. Menarik, Pak. Ini tes Cek betul. Karena ini posisinya hasil diklat PIM 4 ya, alumni diklat PIM 4 2 tahun yang lalu. Oh iya, belum dites berarti ya? Belum. Nggak ada ya? Oh, berarti belum. Walaupun ada waktu. Justru menarik. Jadi ini bisa di tes juga. Ya, toleransinya seperti apa ya, Pak? Berarti di tahun depan. Nah, Tahun depan, ini ya, tahun depan. kelihatannya kemampuan percaya kepada orang lain. Jadi ada kecenderungan untuk memang mau bekerja sendiri, Pak, gitu. Terus ada kalau dibilang paranoid enggak ya, Pak, tapi curiga gitu, nggak yakin dan butuh waktu gitu, Pak. Iya. Iya. Dan tempat yang berbeda kumpul jadi memang belum pas. Dalam waktu 3 hari itu ya. 4 hari 3 malam. Kemudian menarik, Pak, pada angkatan yang kedua kita sudah bisa mengidentifikasi adversity question-nya, Pak. Gitu. Jadi dari hasil tes yang dilakukan ternyata ada 2 orang yang bisa mencapai extraordinary, Pak. Dua-duanya dari wilayah, dari Jakarta Barat 1, dari Jakarta Selatan 1. Ini nama-nama itu musisi. Ada. Kalau itu bisa bantu kita posisi mana? Iya, betul. Ada. 10 orang. Soalnya kita kan jangan didengarkan kan untuk siapa. Betul. Saya harus kasih saya data. Oke. Dan ini pada saat kita coba untuk second opinion ke wilayah, memang atasannya mengatakan dia memang baik begitu, Pak. Kemudian ada 10, Pak, yang lain. Iya, Pak. Ya, tapi sayang ada 2, Pak, yang masih first. Masih ada 2 yang first. Apa?
Iya. Kalau duduk di mana yang sesuai. Kayak kartu doremi aja Pak. Betul, ya. Yang Twitter juga mungkin ada yang kalau di Twitter juga Ya, cocok. kita butuh ketua orang itu untuk pekerjaan tertentu. Kalau di mana? Iya. Iya. Ya. Iya. Iya. Tapi yang macam bapak enggak? Ya. Ya, saya juga nggak jelas di mana Ada. kan. Bukan, yang ikan salmon ini bang ada. Saya baca ini terus saya simpan. Ceritanya saya. Ikan lumba-lumba, Bapak ingat itu program Bapak lewat Facebook. Bapak begitu bapak lihat di koran adanya ini yang bapak tuh. Waktu kami paparkan ikan lumba-lumba, kalau saya salmon, Bapak kan ikan lumba. Orang tanya tuh baik jawab spontan itu. Iya, bagus. Tanya apa gitu, itu chicken di daerah saya. Oh, gitu. Iya, itu sih dijawab. Iya, bagus. Lagi seru kayak ikan salmon. Mantau jauh ya Pak. Iya. Extraordinary, ya. Baik, lanjut. Nah, ini. Jadi ini masing-masing Pak posisinya pada saat kita masih optimis Pak, karena yang klaim masih banyak 10 orang. Twitter juga harus dijadikan tempatnya apa ya? Iya. Betul. Jadi sampai karena mereka masih muda-muda, saya pikir mereka masih bisa juga dilakukan pembinaan ya Pak. Ya. Improvement. Lanjut. Kemudian salah satu metode yang menarik adalah setiap pagi mereka harus membuat, jadi terakhir sesi malam dia harus membuat jurnal Pak, yang dipaparkan setiap paginya. Kira-kira hari yang kemarin ini dia merasakan dapat apa yang berubah di dalam. Nanti mesti siapkan 2015 kita pengen ada TKD, berbeda TKD. Jadi pekerjaan orang harus dilihat secara individu itu. Iya. Harus dilaporkan kayak gitu kan. Iya. Dia semacam ada Sudah ngerjain apa aja. Jurnal Kita, apa, betul. karena kita pengen di kelurahan kecamatan itu Pak, nanti Iya. betul-betul kita ingin seperti bank swasta. Kalau sekarang kan begini, Prof. Iya. Kalau sekarang kan, Nah, kalau saya misalnya Pol PP, saya duduk di kelurahan, Iya. ya. ibu bagian KTP, Ya. datang 5 orang, sibuk setengah mati. Saya ngerokok aja. Ya. Kenapa? Ya. Bukan tupoksi saya. Betul, Pak. Toh TKD juga rajin malas. Sama. Saya juga tidak malas kan. Saya kan tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Bukan salah saya. Itu yang ada di benak. Ya persepsinya gitu. Nah, kita mau rubah. Ya. Jadi kita ingin betul-betul Pak Gubernur ini seperti bank swasta, Betul. bank kecil 5 orang. Ya. Ya. Satpam depan, Ya. jaga keamanan. Orang datang juga bukain pintu. Betul. Orang pengen form transfer isian, dia juga ambilin. Iya. Dia juga bantu orang ngambilin untuk ngantri. Ya. Dia juga ngatur orang untuk Ya. ngantri supaya ada kegiatan kan. Iya. Nah itu yang kita mau. Betul. Jadi ke depan nanti kami akan bikin sistem. Ya. Jadi ada kode referensi di barcode. Ya misalnya contoh, misal saya ke Pak Dinas harus tanda tangan setuju surat misalnya tentang UMKM lah. Selama ini kan mesti kirim ke saya kan untuk saya tanda tangan Iya. satu-satu. Nah karena mau bikin sistem tidak perlu lagi. Ya misalnya tentang kelurahan, berkasnya mana? Nanti kelurahan semua lengkap. Mau ajukan surat PDP, SIUP, apa saja. Tanda tangan kan mesti saya misalnya wali kota. Itu tidak perlu lagi Pak. Tinggal dia dengarkan, dia dengarkan semua udah oke, dia kirim ke handphonenya wali kota di rumah handphone wali kota. Wali kota begitu oke, dia tinggal pencet passwordnya dia. Begitu passwordnya dia oke, langsung di situ kecetak tanda tangannya Pak. Nonton scan gitu ya? Nah langsung scan, dia langsung kecetak secara otomatis. Dia nggak ada tanda tangan asli, tapi di situ ada barcode yang menyatakan ini asli. Iya. Jadi nggak mungkin dipalsuin. Nah, jadi sehingga nanti orang Jakarta mau urusan apapun cukup cari lambang apa DKI, Jaya Raya, di mana saja datang diurusin. Sehingga orang-orang depan ini nggak ngerti pun bilang iya apa. Dia telepon tanya, atau dia melalui data dia buka. Jadi orang-orang front terdepan itu seperti itu. Tentu kerjanya harus receive lah, supaya jangan capek kayak baru. Nah dia kerja seperti itu, dan semua tutup buku. Jadi kita mau buat sebuah loncatan tentang pelayanan terpadu satu pintu. Kalau kan hanya dibawa-bawa urus, saya tidak mau. Jadi Anda di mana saja kantor DKI urusan apapun, Anda bisa dapatkan surat itu untuk selesai. Jadi ini akan mengurangi kemacetan juga loh. Betul. Saya ngapain jauh-jauh? Saya datang. Kalau kebetulan kantor camat lebih dekat rumah saya kantor camat. Kalau kebetulan kantor lurah lebih dekat,
kantor lurah otomatis pasti lebih dekat. Tapi kadang-kadang di Jakarta kan lucu. Saya tinggal di sini. Tinggal di sini kan. Kantor lurah saya di sini. Tapi di batas wilayah lain, kantor lurah lain ada di samping saya. Ngapain saya mesti ke kantor lurah saya? Kalau kantor lurah sebelah lebih dekat, makanya akan membuat orang jalan. Tapi urusan saya sama beresnya. Atau ini di kota yang lain, saya di pusat, tapi ini sebelahan sama Jakarta Timur. Tapi timurnya dekat. Ya, kenapa sih nggak urus di timur? Kapuk barat dengan kapuk utara itu beda. Nah, ya. Kalau di luar negeri kan malah dari rumah Pak Musnya. Ini juga sama. Ini untuk orang-orang yang gaptek, dia datang. Jadi kalau yang tidak gaptek, dia ambil form semua, dia isi, dia tinggal kirim. Kecuali mau tinjau lapangan baru janjian. Nah, konsep kami seperti itu ke depan. Di Jakarta orang betul-betul nyaman, jadi satu loncatan. Di vlog lah. Iya, betul. Jadi betul loncatan yang kita harapkan terjadi di perkembangan dari standar layanan minimal yang sesuai SOP sudah itu keterima. Betul ya? Jadi kita kepada dia setelah dirapat di sini nggak perlu tunggu. Begitu masuk, kalau kan tunggu dia pulang kan, kita oke kan? Dia oke. Sana udah nggak langsung ada barcode. Jadi semua kertas-kertas anggaran itu ada barcode. Kami kan cek. Aja barcode saya nggak pakai handphone, handphone kan ada program barcode kan. Langsung saya tes, begitu oke. Kalau dia palsu kan nggak baca. Tidak tahu itu palsu. Sekarang bisa download tuh handphone smartphone itu tinggal download gratis, tinggal tempel udah tahu banget. Ini menarik ini. Kira-kira tahun depan sudah bisa dioperasikan. Mudah-mudahan. Kita harap tahun depan ya. Cakep kalau gitu. Izin lanjut Pak. Ya. Kemudian jadi di sini ada 16 Pak nilai yang pada saat mereka membuat jurnal itu tampil secara signifikan. Dan ini semua proses yang berubah di dalam dirinya Pak. Dia rasakan bahwa dia merasa lebih percaya diri, dia bisa memahami dirinya sendiri, dia merasa lebih sabar. Biasanya saya cuek sama orang lain, saya bisa lebih mendengarkan, lebih. Ini bukan cuma semangat karena di puncak kan? Bukan, insya Allah bukan. Dari mereka. Karena waktu kita minta apa hari ini mereka merasa gembira, merasa sedih atau merasa biasa saja, itu banyak yang bukan merasa sedih, gembira mereka, tapi perasaannya sedih. Kenapa itu? Karena kadang-kadang ada yang saya harus berada di tempat lain kan ada rapat undang dan saya tidak bisa. Tapi saya merasa senang di sini gitu, tapi perasaan tetap sedih kan tidak bisa datang cepat. Jadi mereka memang kita berikan kesempatan untuk mengungkapkan Pak apa yang ada. Berani mengatakan. Bagus ini, boleh positif. Bisa kita perluas ini kalau gitu. Nah, karena nanti ada usulan satu dari mereka. metode lagi yang kita pakai adalah kita solo camp Pak. Jadi di hari terakhir itu mereka menda gitu, merenung di malam hari di dalam tenda sendiri Pak. Gimana? Ya terjadi makanya sarinya disiapkan lilin satu, duduk sendiri merenung. BBM lagi dalam. Enggak boleh bertanya, tidak boleh jajan, tidak boleh apa. Selama 3 jam. 3 jam. 3 jam. Duduk aja. Merenung. Duduk gitu ya. Duduk dari jam 9 sampai jam 12. Malam. Nggak ada yang tidur tuh. Tidak boleh berbicara. Tidur nggak ada cara. Ada wasitnya gimana? Ada yang tidur ada yang tidur waktu itu 2 orang tapi terus ketiduran. Tertidur. Iya. Yang hari pertama. Tertidur ya. Ini pakai dinding. Nulis juga. Iya Pak, ada tugas Pak. Ini mereka usulan yang Jadi bukan cuma duduk diam. bukan Pak. Kalau udah nggak terlatih duduk diam bisa tidur dia. Mereka suruh berpikir, merenung, sudah merenung, lalu mereka menyampaikan sesuatu yang terasa. Saya udah lama nggak bikin gini kan. Iya.
Udah lama nggak Evakuasi juga. DKI udah berapa Iya, Pak. lama nggak bikin pelatihan? Jarang Pak, kita diklat-diklat yang soft kompetensi memang agak jarang. Ini perlu nih. Iya. Swasta lakukan seperti Betul, ini. betul. Ada orang gagal nih satu. Siapa ya? Gagal sekali. Hati-hati gagal gitu Pak. Hati-hati gagal. Berarti nanti Bapak kalau udah tua kayak gitu. Mereka sangat mengharapkan waktu penutupan Wah, Bapak yang bener baru. Pak. Luar Cuman biasa. kalau Pak kemarin Bapak ada 2 acara. Iya. Di sini aja udah ada. Saya bilang kalau ada rapat yang lebih cepat, itu Iya. bagi saya pulang lebih cepat. Kenapa? Saya bisa sisihkan tanda tangan, paraf, iya. baca disposisi. Betul, betul. Kalau rapatnya nyambung terus, itu juga langsung malam. Nggak keburu. Iya, iya. Kita minum terus kan, Betul, betul. minum terus. Kalau off pasti ke toilet. Kalau kurang minum di AC terus bahaya Pak. Iya, Iya. Pak. Dia harus kehajar terus. Masih minum terus. Harus dipaksa itu Pak. Ya, kalau Mungkin Pak kami lanjutkan Pak. Jadi pada saat mereka merenung, sesudah mereka tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka kita minta untuk menuliskan Pak kira-kira apa usulan mereka selama slogan ini. Ini beberapa yang detail tapi cukup banyak Pak, terkait dengan masalah penganggaran dan pelaporan di kecamatan. Mereka membutuhkan adanya pendampingan Pak. Mungkin ini terkait dengan memang sekarang mereka gamang yang Bapak selalu sampaikan itu. Jadi mereka mengusulkan adanya tim pendampingan terkait dengan memproses keuangan di kecamatan dan kelurahan. Kemudian yang kedua ini juga cukup banyak, mereka menginginkan adanya penilaian terhadap kepuasan pelanggan. Ini kelihatannya juga sudah dilakukan oleh Terus harus taruh itu. Yang ditempel kan, Iya. email kan apa Iya, itu siapa iya. itu. Coba ya dicatat. Saya kira semua standar. Iya. Kemudian juga Mungkin saya kira lebih cocok kepada pelayan mereka jangan lempar ke inspektorat ya, balikan ke diklat saya kira. Ini bikinnya Bu, jadi gini Bu, jadi pelayan di kecamatan itu waktu orang mengisi kuesioner itu atau email atau isi, itu dikembalikannya ke diklat. Selama ini kita ke inspektorat, Iya. Jadi nggak ada follow up. jadi ke diklat. Iya. Sehingga dari diklat itu bisa tahu orang yang di kelurahan ini sudah berapa yang dilatih kita. Kita mapping ya Pak. Nah, udah pernah dilatih kita atau belum? Kalau udah pernah dilatih kita, kenapa kepuasannya seperti ini? Iya. Apa dia yang tugas lapangan bukan? Jadi kita harus lebih Baik Pak. udah betul-betul kalau orang SDM dia pasti swasta. Itu kalau orang membalas ketidakpuasan klien itu dipersonalir, Iya. bukan di internal auditor. Kalau kita kan semua kan dilempar kepada inspektorat. Harusnya di karena kita yang mendidik, mereka melaksanakan apa? Jangan di PKD juga, Lalu di kita diklat. nilai. Ya, betul. Lalu padat, Betul. dia langsung Ya. Bapak yang nilai. Ya. Sekarang Pak yang kita lakukan evaluasi pasca diklat itu adalah Tulis itu. penilaian 180 Ibu yang derajat. siapkan Bu itu. Siapa? Ya. Jadi penilaian 180 derajat ini lebih kepada kinerja di bukan di lapangan Pak, di tempat kerjanya. Jadi kita wawancara ke atasan, ke teman, dan ke bawahan. Mungkin ini tambah satu lagi yang Bapak usulkan Ya, tadi, masyarakat. kepuasan masyarakat. Nanti itu yang akan menentukan TKD juga. Iya, iya. Jadi ada tambahan, dia TKD ini buat poin-poin. Jadi TKD bukan bulat lagi. Misalnya saya mau naikin orang TKD 10 juta TKD-nya. Iya, iya. Nah 10 juta itu dari poin-poin. Iya. Ya. Lakukan ini 1 juta atau 500. Jadi semua dibagi poin-poin, bukan langsung Dan 10 berbeda juta setiap semua orang ya 10 Pak, juta. berbeda setiap Dari orang. laporan masuk ini dirumuskan jadi poin. Poin tukar angka. Setuju Pak. Ya, main game aja Pak. Kan dunia main game kan. Make sense, ya, make sense. Jadi semua dari Iya, nilai-nilai iya, itu betul, jadi betul. Jadi nanti nilainya dikumpulkan dari berapa bagian? Iya, iya. Dari inspektorat ada, dari ini ada, Iya, dari iya. semua jadi Iya. kelihatan. Terus dari kepuasan masyarakat ada ditetapkan. Nah kalau saya menulis semua 10 juta misalnya gitu tambahkan di luar TKD yang ada. Iya. Nah ini orang jadi semangat. Kemudian yang berikutnya ada usulan nih Pak, kayaknya dari Dipenda Pak, orang dari DPP ini.
mereka mengusulkan pembuatan mobile data untuk pengawasan retribusi. Ini udah kita minta masih ada kode referensi. Jadi setiap orang pajak online itu bukan cuma itu bisa dimatiin orang kan. Iya. Jadi kalau dia nggak ada pajak kode referensi balik, dia nggak boleh buat pembayaran. Sehingga kalau dia kita hitung transaksi tidak minta kode referensi sekitar $1, berarti dia kita pidanakan. Hari ini online kan orang nakal, dia terus beli waktu dari yang modern ganti yang jadul, nggak bisa online kan. Nah sekarang begitu online dia masih nakal, dia nggak mau bikin, dia matiin waktu transaksi. Jadi kalau transaksinya harus dapatkan kode referensi dulu dari pajak secara otomatis, dia takut. Kalau Anda tidak meminta, Anda terima transaksi, Anda berarti pidana, udah maling. Nah kalau itu saya kira bisa capai 100 triliun di dalam APBD. Ada apa nih? Sekarang aja udah mau capai 70 Pak. Alhamdulillah. Tahun depan udah 70, cuma nggak enak dan 70 itu 69,5. Makanya di perubahannya 70-nya. Nggak enak itu kan. Baru teman. Dari angka 4 loncat ke 7 kan nggak enak. Kan ya Bang naiknya ya Bang. Luar biasa. Kita PPD sampai naik 54%, itu masih kita tekan. Lagi penghematan nanti. Dia begitu penghematan tidak ada tambahnya, kalau ada penghematan berarti uang yang dipakai untuk yang lebih penting akan lebih banyak. Iya. Kita cabut berapa anggaran-anggaran. Kita bikin DKI, semua orang ngira jadi PNS DKI Pak. Kita bikin seperti itu Prof. Pasti orang gitu loh. Ya ada yang capable awat aja. Hanya orang country ke sini. Kita bikin perusahaan minyak kalah nanti di DKI. Nah ini yang kita mau lakukan. Tapi profesional semua. Iya. Modal. Sekali lagi. Berikutnya masukannya terkait dengan usulan mereka bahwa yang terkait dengan soft skill ini untuk semua lini, Pak. Ya, buka aja saya kira. Modal prasejahtera di mana? Itu bisa hubung UMKM nih. Iya. Boleh. Yang tadi modal tadi itu loh. Iya. Kalau dia usulan usahanya masuk akal, silakan saja. Kita bantu. Yang tadi masuk akal. Dari museum. Dari museum, Pak. Ya. Kita itu dinas. Orang-orang dinas. Jadi mereka ada ide-ide sebetulnya yang selama ini belum ada gitu. Kirim itu casting. Pemda lembaga internasional. ICOM. Tinggal dikenal di dunia yang lebih luas ya. Kita ini kota museum di Jakarta. Iya. Banyak museum. Iya. Kemudian ini terkait dengan ciri-ciri khas Jakarta. Udah Yang gerbang. Ya boleh aja sih. Di pintu gerbang. Boleh aja. Pintu gerbangnya kan sangat sederhana gitu. Ini terlalu nggak apa-apa. Karena memang ada keinginan dari dia untuk menyampaikan idenya, kemudian Yang penting dia ngomong kan apa dan merubahkan paradigma. Kayaknya paradigma korporasi itu kita pengen ini jadikan PNS. Saya bilang sama koperasi, semua PNS diusulkan diambilkan untuk masuk koperasi. Supaya apa? Supaya kita bisa punya kekuatan tawar terhadap harga sembako. Sembako kita selalu dengan naik gaji kan barang naik nih. Karena kalau zaman Belanda kenapa tidak terjadi? Zaman Belanda komponen gaji itu dikasih beras, kasih sembako. Iya. Terakhir kenapa kita rubah? Karena mental orang kita maling. Beras yang baik tukar yang jelek. Akhirnya orang kesel daripada dipotong segitu kasih saya uangnya, saya beli di luar lebih bagus berasnya katanya. Itulah awal. Terus kedua orang juga repot datang ngambil beras. Uang nimbangnya kalau jahat 20 kilo jadi 18 kilo sampai di rumah tidak sesuai. Belum lagi bawanya repot. Itu dulu oke. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Kita punya PD Pasar Jaya, kita punya toko-toko Alfamart segala macam, voucher saja. Jadi semua pegawai dapat voucher untuk beli. Jadi dia nggak beli lagi. Makanya TKD kita, SD kalau kita nggak mau paksa mereka beli, saya lagi berpikir TKD akan datang itu dalam bentuk voucher sembako. Yang kerja sama dengan orang, kita punya
harga fix, bayangkan 80.000 orang di DKI, 80.000 keluarga kira-kira ya, hampir lebih kurang lah suami istri. Itu tidak menambah inflasi. Kena pas. Jadi orang akan naikin. Dan toko kalau dapat uang di muka, dia akan senang. natural. Sama kayak di kampung saya Pak ya, kampung Lebaran Mbak. Itu tuh arisan, sirup, biskuit, daging itu dibuka. Gimana caranya si orang ini ngelola? Dia pesan lagi sama tauke. Tauke dapat order itu, kan dia pesan barang enggak. Dia beli DO juga sama distributor. Distributor beli sama pabrik, sehingga pabrik mendapatkan uang di muka. Betul. Barangnya diproduksi, tapi delivery-nya besok, tahun depan. Itu bisa lakukan. Kita bisa bayangkan kalau PNS seluruh Indonesia 4 juta orang dengan sistem seperti ini, kita akan mendekat inflasi. Jadi tiap kali PNS kalau naik gaji, baru dengan naik gaji itu naik barang. Pada komponen begitu. Karena di situ. Karena di situ tadi mainnya kan, dia tahu kita punya kebutuhan, ada permintaan dong. Penawaran akan kurang pas itu. Jadi kalau voucher nggak ada permintaan. Dia langsung kita deal langsung distributor. Kalau distributor nakal, kita punya logistik. Beras kita punya PD Pasar Jaya. Kita punya koperasi. Koperasi nggak bukan. Jadi koperasi juga nggak perlu punya gudang besar. Ini hanya main kertas saja kok Pak. Anda ngambil, ibu tinggal di mana, ngambil dekat dari rumah ibu. Ngambilnya tiap bulan. Kalau nggak perlu pakai cukup, bisa jual lagi. Sesuai zaman Belanda. Itu jual, itu kan ada penawaran barang. Itu menekan inflasi. Jadi kita kontrol, jadi tidak ada operasi pasar Pak. Operasi pasar kalau saya di Kuit nggak mau ke Majestic. Jauh. Jadi ini adalah operasi pasar yang paling benar untuk kontrol pasar. Manfaatkan 4 juta pegawai. Harusnya Presiden lakukan itu salah satu kontrol inflasi. Makanya saya mau dorong hampir semua itu untuk ikut operasi. Karena ada bagi hasil. Simpan pinjam tadi semua. Nah kita mau dorong. Nah ini TKD kita itu dalam bentuk voucher sembako. Voucher aja. Kok dengan voucher kenapa keuntungan yang lain? Kalau Bapak ambil dari gudang saya bisa nakal. Karena saya tahu PNS, saya sengaja timbang beras, curangin yang jelek. Tapi kalau di toko saya disebutkan itu, kalau mau curangin PNS, pedagang lain nggak mau beli, karena pembeli lain kena juga. Kan tinggal datang ambil, misalnya ke Alfamart atau ke Indomaret atau tinggal ambil aja ya. Nggak bisa. Kan saya punya hak ambil nih, kerjasama dengan mereka. Kamu tolong ingatin aku kontak itu Alfamart sama BKD sama BPKD atau yang Indomaret, siapa lah kita tenderkan. Kita juga bisa tenderkan yang paling murah. Dia mesti toko retail. Dia bawa voucher. Ambil yang terdekat di rumah Anda. Yang paling siap apa? Ya supermarket sekarang. Terkontrol semua. Dia TKD yang kita mau tambahkan kemarin itu mesti diubah di situ. Restoran boleh juga Pak. Nggak ada karena belum tentu dia suka. Sekali-sekali gitu Ya, tapi kalau beras, Sembako harus. semua orang pasti beli sembako, gula apa yang standar. Pasti. Minyak goreng semua sebagai dia tukar itu. Dia udah fix di situ. Dan itu satu gerakan yang luar biasa itu. Bayangin kalau 4 juta PNS semua daerah lain ikut. Belum lagi yang BUMN swasta. Swasta kalau ikut. Langsung dealnya nggak bisa mainin. Kalau nggak kasihan karyawan swasta Pak. Kita survei kebutuhan hidup layak menggunakan beras sekarang. Begitu dengan dinaikin, tahu komponen berasnya udah beda. Jadi miskin terus orang. Untuk kebutuhannya nggak tercapai. Jadi kita pantek harga 1 tahun sembako dengan cara demikian. Mau naik mau turun pokoknya Kita mesti ingetin aku atur rapat lagi. Undang Alfamart atau Indomaret atau Alfamart yang udah sering bantu kita misalnya untuk lakukan ini dengan koperasi yang di Kebun Siri itu loh, dengan BPKD dengan BKD. Operasi pegawai negeri. Tahu kan kita mumpung mau naikin TKD nih, jangan ambil TKD yang lama. Kalau kita ambil gaji potong marah-marah semuanya. Nah TKD baru tuh dalam bentuk ini. TKD baru tuh sebagian dalam bentuk ini. Fixnya itu, ya. Oke, terus. Ini seperti ini. Lanjut. Kemudian permasalahan yang ada Bapak memang lebih kepada sarana prasarana kita, fasilitas kita yang masih terbatas, sehingga memang itu tadi Pak harus dilaksanakannya agak jauh. Kita
kita juga kebetulan ini kemarin 2 angkatan ini ada di anggaran perubahan Pak. Jadi sekaligus kita uji cobakan posisinya. Jadi anggaran yang terbatas membuat kita memang agak jauh tadi di puncak Pak. Gitu. Rencananya memang tahun 2014 nanti kita akan adakan 10 angkatan, tapi memang masih harus di luar. Tapi kita coba untuk carikan tempat yang agak Jadi dekat. mesti di luar baru suasana nggak pulang ya. Kalau di Jakarta dia pulang. Iya, mereka harus pulang. Iya. Iya. Dan luar tapi tidak terlampau jauh, tapi Iya. representatif. Itu memang puncak itu memang lebih Iya. lebih ini sih. Pengennya sekali-sekali Bapak Bogor. hadir ya Pak. Iya. Kayak gitu juga bagus loh yang Badan Penanggulangan Bencana itu loh. Dari Sentul. Iya, Iya, betul, Sentul betul. Pak. Bogor Alternatif itu, juga. Sentul itu Iya. juga banyak lapangan Iya. main untuk Kita alternatif kita memang tahun Sentul. 2014 Sentul ya. Sentul. Hanya dananya memang lebih mahal Iya. dari yang tahun ini. Dari yang 400.000 per orang. 400.000. Sedangkan yang kemarin cuma 200 kilo, 75 masih 75. Iya. Masih oke. Pak hari Iya. 3 malam. Iya. 100.000 orang tuh per hari atau per semua? Per hari kan? Per hari. Per hari per orang. Per hari per orang. Masih oke. 1 malam aja udah malam. Yang kemarin Iya. kita cuma berdua 275 ya Pak. 25. Cuma 275, makanya nilainya jelek Pak. Baru kayak kita. Iya. Yang Coca-Cola kok si Tony belum jadwalin si Coca-Cola ya? Oh 225 malah. Oh, 25. Dan memang insya Allah Pak 2014 ini kita akan adakan tidak di akhir tahun Pak, tapi mungkin di awal tahun justru pada saat masih agak kosong Pak kegiatan-kegiatan, sehingga tidak mengganggu kegiatan mereka di SKPD. Tony kalau udah format BlackBerry itu terima aja udah gitu, nggak usah disusul kalau ketemu orang udah cepat. Nanti tunda kan soalnya nanti nggak selesai, saya nggak suka tuh, saya lebih suka Langsung. ini kayak cowboy itu atau mati aja udah tembak itu, terus setengah mati pusing saya, nggak jelas. Jadi ada lagi Tidak. Iya. Jadi itu rekomendasinya terkait dengan waktu diklat kan sekarang mau kita bangun kan diklat kan? Nah, iya Iya. Pak. Dan Ya itu, pasti kan, dari swasta kan lagi kan full kita kerjasama. Ah, Eh, baik. Udah bagus. kemarin sudah dianggarkan Pak sama Dinas Perumahan Pak terkait dengan proses itu. Hanya memang kita pindahannya itu Pak, tempat pindahnya kemarin alternatifnya masih di Dinas Tenaga Kerja Pak. Gitu. Ya, itu Dan- baik besar ya, atau di BLK nya. Iya. Asli Iya, iya. kasih dinding kan Iya, gampang. Sebenarnya kalau tempat kerja tuh yang penting nggak ada debu, ada AC, WC kamar mandi cukup, Ya. itu udah kok. Iya. Dan kita Pasang skat, iya untuk kelas kelas itu Pak yang skat triplek, hantam Iya. AC. Kalau BL kan udah ada kelas-kelas kan? Nah, di BLK sudah ada, Sudah tapi ada. Tapi kalau sekolah yang merger itu bisa juga. ya sekolah kerja juga bisa. banyak sekolah-sekolah Biar yang ini ya Iya. Pak di Dinas Pendidikan. cepat. Terus aja ajuin. Kemarin memang ada alternatif Pak ditawarkan oleh Biro Umum itu, di belakang ada lantai 18. Kemudian kelasnya cari sekolah yang merger di Jakarta Pusat ini gitu. Jadi ini Lalu Iya. penyakit stroke pada lebaran. Karena harus paksa 15 menit sehari, 20 menit setiap hari. Di situ. udah duduk dengan ruang ber-AC itu waduh. Jadi kita mesti supaya ini semua itu jalan kan. Saraf-saraf semua. Jadi memang buat mereka juga refreshing juga Pak. Karena memang kita buat situasinya fun banget gitu Pak. Dan interaksi mereka di sini gini kan. Oh. Kita sampaikan kepada mereka kita semuanya belajar Pak. Jadi bukan hanya peserta, tapi kita termasuk semua perilaku yang ada gitu. Jadi apakah Nah ini yang di bazarnya. Sebenarnya sih oke sih ini. ini di Evergreen ini Pak. Di Evergreen. Evergreen kan cukup lama Pak itu. Lama. Saya dari Pujar kan. Ya, kalau ada retret ke sana. Kita juga sering ada retret kan.
Oh Iya. iya, Oke, betul Iya. betul. Iya, kinasi kan tempat Kinasi. rete. Iya, kinasi. Kalau di Klaten bikin nasi Pak kita. Iya. Tempat rete itu. Gula. Konsentrasi. Itu ya sama Ketahuan strategi. orang itu dari sini. Dari situ. Sama kayak orang main golf, kami yang curang itu hidupnya sudah curang juga. Yang solokem ya. Ada Pak, yang menyendiri aja awalnya nggak mau kerja sama ya ada. Udah mau duduk aja ada. Setelah ini habis semua itu. Padahal golongannya sama kan semua. Sama, Pak. Justru sama Pak. Jadi mereka masih ewoh Pak, gitu karena biasanya nunduk bawahnya aja. Oh. Giliran sama aja nggak bisa nunduk. Tadi menit ke Terus semuanya jadi berproses Pak. Itu siapa? yang iklim solokem. Oh yang ini yang apa namanya? Ya, evakuasi. Yang evakuasi Dia bertanda. di sebelah sini kayaknya. Ah, 40 ya 40. sudah itu. Sudah. Oh iya kan Nah, sudah ini. Itu di situ ada tamu. Terus itu ruang tamu masuk aja jatuh besar. tadi dia Lu masuk ya nggak apa-apa langsung ke ruang tamu boleh mau langsung itu. Oh. Anggap kayak relawannya gitu sih. Jadi kita kerjasama sama Mbak Dokter Pak. Kita siapkan ambulan, kita siapkan dokter, karena ada yang tensinya naik jadi 200 Pak. Satu orang. Satu orang. Terus jantung. tadi yang apa solokemnya. Karena malamnya makan durian dia. Oh ya. Iya ada satu orang. Satu orang. Paginya naik 200. Bukan paginya malamnya. Malamnya. Makanya terus sudah sudah keluar. Ya, dari Jadi yang takut hantu jadi tidak takut hantu dia. Ada tugasnya. Ada yang takut hantu juga. Saya Pak yang takut hantu. yang takut mereka ular. Alhamdulillah ini nggak hujan Pak. Tapi kan kalau bisa ular kan dikasih garam. Garam. Garam sama tali. Ya, terima kasih, Pak. Ada garam. Wah, kita juga harus hati-hati juga. Terus sebelumnya kita kasih madu mereka kasih madu. Oke, tahan. Itu nggak kuat sampai Karena malam. biasanya lintas segala macam nggak mau nempel di badan orang yang apa namanya minum madu. Oh, gitu ya? Iya, saya pernah baca di artikel apa gitu. Madunya mesti madu rasti dulu tadi. Tapi Sampai mereka jam 12 serius Pak, malam. mereka serius. Tengah malam baru Cuma selesai. kemarin ada agak kendala yang angkatan Plastik ya? pertama Tidak hujan jadi. Pak. Iya. Udah bangun dari hari pinggang tuh. Ayo. Oh dia nggak tutup habis ya? Enggak, cuma gitu aja. Oh begitu aja. Dia belakang bolong gitu ya. Pasang belakang kosong. Angin dong berarti. Iya. Ya. Lumayan. Tapi kan mereka dikasih mantel. Oh enggak lilin kok nggak mati ya? Nah, Boleh juga tuh lilinnya nggak goyang-goyang. Kadang. Tapi kita kasih tempat juga. Oh ini angklung nih. Ini aku terakhir. Terakhir Pak ini kita angklung Pak, kita tutup dengan angklung. nah ini sudah langsung ketahuan. Gorengnya pas oleh si Yang namanya kerjasama. Antum tuh Langsung. betul harus kerjasama. langsung ketahuan, Pak. Orang itu bandel kok. Ini ada satu, ini ada yang nyeleweng ini. Siapa? Akhirnya ngaku saya Pak. Dia sengaja main ini. Iya, jadi langsung ketahuan. Jadi Hanya dari fasilitas- dirinya, memang kok saya salah dulu ya? Ditanya, kok kamu Nggak konsen ya bagi dia. Iya. Betul. Kalau karena itu Anda bukan konsentrasi. Gurunya langsung menunjuk, Nah, kamu salah. selesai. Ya selesai. Oke. Jadi kan Bapak izin 10 angkatan akan menyelenggarakan 10 angkatan. Mohon masukan Bapak, apakah kalau kita prioritaskan itu di kecamatan kelurahan dulu, Aku kira kecamatan kelurahan. kecamatan Karena kelurahan. kita mau di situ yang full ke sana. Iya. Tapi bisa juga orang daerah lain yang mau pindah ke kecamatan kelurahan. Karena tawaran saya masih berlaku. Untuk orang-orang yang mau pindah kerja di kelurahan kecamatan kita kasih. Karena mereka sistemnya kan kalau ada pelayanan di depan, Iya. golongan ya golongan. Orang nggak peduli lagi Pak. Walaupun saya golongan, eselon saya kecil, golongan saya Iya, tinggi. betul. Toh bawa perannya besar.
kalau saya melayani di sini. Ya. Ngapain saya nunggu posisi? Struktural kan belum tentu cukup. Tergantung kinerja saya. Struktural juga susah kan ya kalau tunggu itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Ya. Terima kasih. Ya susu lagi ini bagus banget ini.